Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusri Sila dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Geografi. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup atau PKLH. Oleh karena itu, mari simak materi yang akan dibahas. Nah teman-teman, pokok bahasan yang akan dibahas pada video edukasi ini yaitu terdiri dari definisi pemukiman kumuh, ciri-ciri pemukiman kumuh, faktor-faktor penyebab terjadinya pemukiman kumuh, masalah yang sering terjadi, dan strategi penataan kawasan pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Pemukiman berasal dari kata housing yang artinya perumahan, dan kata lain human settlement yang artinya pemukiman. Pemukiman memberikan kesan tentang pemukim atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan. Sedangkan kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Jadi definisi pemukiman kumuh berdasarkan karakteristiknya adalah suatu lingkungan pemukiman yang telah mengalami penurunan kualitas, dengan kata lain memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, dan tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak, bahkan cenderung membahayakan bagi penghuninya. Ciri-ciri dari pemukiman kumuh terdiri atas beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai. Yang kedua, kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin. Yang ketiga, sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah, serta memiliki sistem sosial yang rentan. Yang keempat, adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya. Yang kelima, sebagian besar penduduknya berusaha atau bekerja di sektor informal. Lingkungan pemukiman, rumah, fasilitas, dan prasarananya di bawah standar minimal. Teman-teman, tempat bermukim misalnya memiliki kepadatan penduduk yang lebih dari 200 jiwa. Kepadatan bangunan lebih dari 110 bangunan. Kondisi prasarana buruk, baik dari jalan, air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan. Kondisi fasilitas lingkungan terbatas dan buruk. Terbangun kurang dari 20% dari luas persampahan. Kondisi bangunan rumah tidak permanen dan tidak memenuhi syarat minimal untuk tempat tinggal. Pemukiman rawan terhadap banjir, kebakaran, penyakit, dan keamanan. Dan yang terakhir, kawasan pemukiman dapat atau berpotensi menimbulkan ancaman, baik secara fisik dan non-fisik bagi manusia dan lingkungannya. Yang berikut faktor-faktor penyebab terjadinya pemukiman kumuh. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya pemukiman kumuh, yaitu yang pertama, urbanisasi dan migrasi. Penyebab timbulnya lingkungan kumuh adalah urbanisasi dan migrasi yang tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, di mana sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya mencicil atau menyewa rumah, kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan, perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah, serta disiplin warga yang rendah, serta semakin sempitnya lahan pemukiman dan tingginya harga tanah ditambah tidak tersedianya fasilitas perumahan yang terjangkau oleh kantong masyarakat yang kurang mampu, serta kebutuhan akan akses ke tempat usaha menjadi penyebab timbulnya lingkungan pemukiman kumuh di daerah perkotaan. Faktor yang kedua yaitu ledakan penduduk. Tumbuhnya pemukiman kumuh adalah akibat dari ledakan penduduk di kota-kota besar, baik karena urbanisasi,
maupun karena kelahiran yang tidak terkendali. Lebih lanjut, hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan pemukiman-pemukiman baru, sehingga para pendatang akan mencari alternatif tinggal di pemukiman kumuh untuk mempertahankan kehidupan di daerah perkotaan. Nah, teman-teman, selanjutnya tentang masalah yang sering terjadi dari adanya pemukiman kumuh. Yang pertama, ukuran bangunan yang sangat sempit tidak memenuhi standar untuk bangunan layak huni. Yang kedua, rumah yang berhimpitan satu sama lain membuat wilayah pemukiman rawan akan bahaya kebakaran. Yang ketiga, sarana jalan yang sempit dan tidak memadai. Yang keempat, tidak tersedianya jaringan drainase. Yang kelima, kurangnya suplai air bersih. Yang keenam, jaringan listrik yang semrawut. Dan yang ketujuh, fasilitas MCK yang tidak memadai. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada strategi. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep apa yang akan digunakan pada strategi untuk mengatasi pemukiman kumuh. Nah, teman-teman, konsep yang digunakan yaitu konsep collective housing. Konsep collective housing adalah satu atau lebih bangunan yang terdiri dari beberapa rumah, serta setiap rumah dihuni oleh sebuah keluarga, di mana satu dengan lainnya akan memunculkan sense of belonging. Belajar dari The Community Organization Development Institute yang berhasil melakukan berbagai program tentang penataan dengan konsep collective housing yang kerap dilakukan antara lain adalah dengan 5 konsep strategi, yaitu yang pertama, on-site upgrading atau perbaikan fisik kawasan. Perbaikan pemukiman kumuh dengan cara memperbaiki lingkungan fisik dan fasilitas publik dalam komunitas, namun dengan tetap mempertahankan lokasi, karakter, dan struktur sosial masyarakat lokal. Bentuk penataan kawasan ini dapat berupa pembangunan hunian, penataan jalur pejalan kaki, penataan jalan lingkungan, dan perbaikan ruang terbuka publik melalui penataan tata letak atau ukuran plot. Perbaikan fisik ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, serta sebagai batu untuk kegiatan pembangunan-pembangunan di masa depan seperti sektor usaha. Konsep yang kedua yaitu on-site reblocking atau penataan tata letak kawasan. Penataan tata letak kawasan merupakan cara yang sistematis untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan hunian dalam sebuah kawasan melalui penataan ulang. Ini terdiri dari perencanaan ukuran plot, desain dan jalur drainase, saluran air, jalan, dan trotoar, serta penataan kevling perumahan. Setelah melakukan penataan tata letak kawasan, masyarakat kemudian dapat mengembangkan hunian mereka secara bertahap sesuai dengan kemampuan mereka, namun tetap mempertahankan regulasi dan site plan yang telah dibuat bersama. Konsep yang ketiga tentang on-site reconstruction atau pembangunan kembali. Kegiatan rekonstruksi ini berarti pembangunan kembali kawasan di atas lahan yang sama. Beberapa alasan dilakukan rekonstruksi ini tidak lain karena bangunan existing yang ada menyalahi aturan zonasi serta bertujuan untuk efisiensi penggunaan lahan. Selain itu, strategi rekonstruksi ini dipilih apabila masyarakat setempat yang tinggal di kawasan pemukiman kumuh tidak mau untuk pindah ke lokasi baru karena alasan dekat dengan tempat kerja. Dengan adanya rekonstruksi ini, mereka dapat untuk terus tinggal di tempat yang sama dan tetap dekat dengan tempat kerja mereka, serta dilengkapi oleh sistem kondisi lingkungan yang lebih baik. Konsep yang keempat yaitu land sharing atau pembagian lahan. Pembagian lahan adalah strategi penataan kawasan pemukiman kumuh yang bertujuan agar pemilik lahan dan masyarakat mau berbagi lahannya untuk kebermanfaatan bersama. Setelah disepakati, lahan yang dimiliki oleh masyarakat harus dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1 bagian untuk dijual atau disewakan, serta 1 bagian lainnya dimanfaatkan untuk dibangun kembali hunian mereka. Konsep yang kelima yaitu relocation atau pemindahan menuju lokasi baru.
Relokasi atau resettlement merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pemukiman kumuh, status lahannya ilegal atau bermukim di lingkungan yang rawan bencana, untuk menata kembali dan melanjutkan kehidupan di tempat yang baru. Nah teman-teman, dengan adanya strategi penataan kawasan pemukiman kumuh dengan konsep collective housing menjadi salah satu cara efektif karena kita tidak hanya menata kawasan, melainkan juga memberdayakan komunitas di dalamnya.